Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Istana Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Jangan lupa juga untuk mampir di channelnya Sinta Diari. Bayangkan malam yang sunyi, di mana bayangan bergerak tanpa suara dan angin berbisik rahasia gelap. Selamat datang di dunia yang penuh dengan misteri dan ketakutan, di mana setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan yang mencekam dan kengerian yang tak terduga. Ini adalah kisah yang akan menghantui mimpi Anda. Selamat datang di cerita Istana Langit. Selamat mendengarkan. Sudah tumbuh menjadi laki-laki luar biasa, nak, kata Mbah Kun menghampiriku. Aku bingung ingin menyampaikan apa kepada Mbah Kun. Aku seperti merasakan waktu diputar ulang. Tidak perlu bingung. Nanti aja dibicarakan. Ada yang lebih penting untuk diurus, nak, kata Mbah Kun yang kemudian mendekati sosok tersebut. Kenapa kau berada di sini? Ini adalah wilayahku, kata sosok itu kepada Mbah Kun. Oh, kenapa begitu? Aku hanya ingin menjemput cucu-cucuku. Apa kau mau melukai mereka? Jawab Mbah Kun. Apa? Apa yang kau katakan? Mereka membantai semua istriku. Apa aku harus diam? Jelas sosok tersebut. Hehehe, bukankah istrimu yang memulainya? Jangan mempersulit ini, kata Mbah Kun. Apa maksudmu? Mereka yang sengaja memasuki wilayahku sudah seharusnya diberi pelajaran, jelasnya. Hah? Lalu, haruskah aku diam saja? Jika kau masih tidak terima lawan aku sekarang, tantang Mbah Kun. Akan aku ingat ini, kata makhluk itu dan kemudian pergi. Sebetulnya Mbah Kun bukanlah lawan sosok itu, tetapi yang ditakutkan sosok itu adalah makhluk yang mendukung Mbah Kun. Gerbang neraka adalah tempat yang memiliki ribuan atau lebih wilayah. Setiap wilayah ada penunggunya, dan rata-rata memiliki kemampuan di luar nalar. Dari ribuan wilayah dipimpin oleh 7 makhluk kuat yang menyandang raja, sultan, prabu, dan sebutan lainnya. Satu raja memimpin seratusan wilayah di gerbang neraka. Mbah Kun juga memiliki wilayah sendiri di gerbang neraka. Kebetulan sosok yang mengaku suami dugong, wilayahnya masuk salah satu yang dipimpin oleh raja yang sama dengan wilayah Mbah Kun. Intinya, suami dugong masih sekutu. Setelah suami dugong mundur, Mbah Kun menjelaskan tentang wilayah di gerbang neraka. Ada 7 raja kuat yang memimpin masing-masing seratusan wilayah. Suami dugong atau disebut dengan nama Badaya adalah sosok makhluk siluman kuat. Badaya dulunya adalah manusia pertapa yang menjelma menjadi siluman. Seperti yang sudah pernah disampaikan, gerbang neraka adalah tempat bagi makhluk yang memiliki dosa besar atau makhluk jahat lainnya. Mbah Kun juga salah satu makhluk yang memiliki dosa besar. Meskipun secara sosial beliau adalah orang yang baik, ketertarikan beliau dengan dunia jin telah menjerumuskannya ke dalam dosa. Beliau tidak akan bisa tenang. Beliau akan terus bertempur di gerbang neraka. Dari 7 raja mereka selalu berselisih dan saling memperebutkan wilayah. Perang dan pertempuran tiada akhir berada di dalam gerbang neraka tersebut. Di dalam gerbang neraka memiliki jalur yang rumit. Untungnya kami tiba di jalur yang tepat, di mana itu masih di kawasan raja yang Mbah Kun layani, sehingga Mbah Kun masih bisa menyeberang
kewilayahan lain asalkan masih dalam satu pimpinan yang sama. Pimpinan atau raja yang Mbah Gun ikuti bernama Raja Abimanyu, raja hewan buas yang tidak kenal takut. Raja Abimanyu memiliki 99 wilayah di dalam gerbang neraka. Yang tadinya 130 wilayah, hampir setiap saat selalu terjadi perperangan antara ketujuh pimpinan. Meskipun kerap terjadi banyak korban, tetapi juga sering kedatangan makhluk dari berbagai dunia masuk ke gerbang neraka. Di dunia gaib yang luas, pasti akan dipimpin oleh makhluk dengan nominal ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Seperti di Pasaman ada 3 kerajaan. Tidak tahu kenapa pasti selalu ganjil. Mari pindah ke tempat yang lebih nyaman. Aku ingin tahu tujuan kalian ke sini. Aku harap kalian kemari tidak kesadar main-main, kata Mbah Gun. Dan kau memiliki kejutan buatmu, nak. Entah akan membuatmu senang atau sedih setelah kau mengetahuinya nanti, kata Mbah Gun sambil memegang pundakku. Kejutan apa yang dimaksud Mbah Gun? Apakah itu tempat di mana tombak naga emas berada? Aku rasa bukan. Mulai dari sini akan terdengar aneh alur ceritanya. Apa yang kami temui di dalam gerbang neraka bisa jadi bukan yang sebenarnya, atau pandangan kami dimanipulasi sedemikian rupa. Sejatinya Mbah Gun sudah tidak ada lagi, dan siapapun itu manusia yang sudah meninggal akan pergi ke penciptanya. Menurut pandangan dalam beberapa agama, menyebutkan seseorang yang meninggal akan menuju nirwana, kayangan. Ada juga yang dikumpulkan di alam barzah terlebih dahulu, menunggu hingga hari kiamat tiba. Namun ada pengecualian bagi manusia yang memiliki pengetahuan dan ilmu yang seharusnya tidak dimiliki oleh manusia. Orang-orang ini disebut pendosa, meskipun ilmu yang dia miliki untuk kebaikan sekalipun. Ketika orang tersebut meninggal dalam keadaan belum bertobat, jiwanya akan terjebak dalam dunia yang kelam, di mana dunia tersebut tidak memiliki kedamaian sama sekali. Raja Abimanyu adalah salah satu dari raja neraka. Sikapnya kejam, bengis, dan tak kenal ampun. Tidak ada kebaikan di antara ketujuh raja di gerbang neraka. Mereka melambangkan kebencian, ketamakan, dan kehancuran. Menyandang nama raja di dalam gerbang neraka tidaklah abadi. Dari ketujuh raja neraka selalu berganti-ganti. Yang terkuat akan menggantikan raja sebelumnya dalam pertempuran hidup dan mati. 7 jalur atau jembatan yang kami masuki di dalam gerbang neraka adalah jalur menuju ke tempat 7 wilayah penguasa yang berbeda. Untung saja saat itu kami tidak salah memilih jalur, sebab jalur yang kami pilih saat itu ada wilayah terlemah di antara 7 wilayah lainnya. Kami mengikuti Mbah Gun meninggalkan wilayah dugong. Semakin jauh kami melangkah, ternyata masih banyak dugong yang berkeliaran di wilayah tersebut. Pantas saja suami dugong melepas kami begitu saja. Sepanjang perjalanan nyanyian memilukan selalu terdengar hingga beberapa saat kami tiba di ujung perbatasan wilayah. Situasi saat itu sudah berubah, berbeda dengan wilayah dugong yang kami masuki sebelumnya. Saat itu kami berada padang rumput yang menguning. Ada beberapa pohon aneh yang tumbuh di sekitar. Batang berwarna hitam, arang, dan berdaun merah darah. Ini adalah wilayahku. Kalian aman di sini, kata Mbah Gun. Kami berjalan menelusuri padang rumput yang menguning. Meskipun ada sebagian tumbuhan hijau tetapi tidak banyak. Wilayah tersebut sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan sama sekali. Mbah, apa Mbah sendirian di sini? Tanya Jaka. Hehehe, tentu tidak Jaka. Ada banyak penghuni di sini. Mungkin ada ribuan.
jelas Mbah Gun. Tapi aku tidak melihat satupun makhluk di sini, Mbah, kata Jaka penasaran. Baru saja Jaka mengatakan demikian, perlahan muncul berbagai jenis makhluk yang beraneka ragam. Mereka dalam wujud manusia tetapi tidak sempurna, seperti manusia berkepala kucing dan sejenisnya. Beberapa saat kemudian kami tiba di suatu wilayah perkampungan. Bangunannya sama seperti bangunan tempo dulu, hanya saja bahannya digunakan berbeda. Kami tiba di sebuah bangunan yang lumayan besar seperti pondok joglo tapi tinggi. Seperti bangunan rumah gadang, hanya saja atapnya biasa saja. Kemarilah, disinilah tempat terbaik di wilayah ini, kata Mbah Gun. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku bingung mau memulai dari mana. Mbah Gun adalah orang yang menyelamatkanku dulu. Aku bingung harus bagaimana mengucapkan terima kasihku. Suamiku, katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan. Ini adalah kesempatan buatmu, kata Sinta yang sedang bersandar di pundakku. Benar kata Sinta, aku tidak perlu ragu. Tidak ada kesempatan lain selain hari itu. Aku beranikan diri untuk mengatakan, entah itu pantas atau tidak. Mbah Gun, terima kasih banyak atas pertolonganmu saat itu. Aku tidak bisa membalas budi baik Mbah Gun. Aku mengucapkan sambil duduk di depannya dan menunduk diikuti oleh Sinta. Nak, aku tidak butuh balas budimu. Semua yang pernah aku lakukan itu memang sudah sewajarnya aku lakukan. Jangan merasa bersalah. Aku benar-benar puas dan tidak menyesal sedikit pun, ucap Mbah Gun. Suasana agak canggung. Apalagi sikap Jaka juga agak sedikit berubah semenjak Mbah Gun muncul. Kami saling bercerita dan mengenal satu sama lain. Lumayan memakan waktu kami berada di wilayah Mbah Gun. Setelah panjang lebar basa-basi, kami pun mengatakan tujuan kami datang ke gerbang neraka. Mohon maaf Mbah Gun, kedatangan kami ke sini adalah mencari pusaka langit yang dibawa oleh Pangeran As. Yang mulia kami Baginda Raja Al-Masyur sudah menderita ratusan tahun karena luka yang disebabkan oleh pusaka langit, tombak naga emas, jelas Sabrani. Sudah hal biasa ada pendatang baru ke gerbang neraka. Tetapi aku tidak pernah mendengar ada makhluk yang kemari membawa benda pusaka, jawab Mbah Gun. Apa benar Mbah tidak tahu tentang informasi pusaka yang disebut Sabrani? Tanya Jaka. Buat apa aku bohong nak Jaka? Tapi aku mengenal seseorang yang mungkin tahu informasi yang kalian cari, kata Mbah Gun sambil melirik ke arahku. Aku jadi bingung dan penasaran dengan sikap Mbah Gun. Baiklah, sudah saatnya datang ke tempatnya. Ayo akan aku antar kalian. Mbah Gun berdiri dan melangkah keluar diikuti kami dari belakang. Mbah Gun sepertinya menyembunyikan sesuatu. Beliau tidak mengatakan langsung siapa orang yang dimaksud Mbah Gun, yang sepertinya tahu informasi yang kami butuhkan. Ketahuilah, tempat yang akan kita datangi ini adalah tempat yang brutal, penuh peperangan dan pembantaian. Satu-satunya wilayah yang aman hanyalah di sini, jelas Mbah Gun. Memang, wilayah siapa yang akan kita datangi Mbah Gun? Kataku penasaran. Nanti juga kamu tahu nak, jawab Mbah Gun ramah. Kami berjalan cukup lama di padang rumput yang kuning dan suasana langit yang kemerahan. Tidak lama kemudian, kami sampai di dinding hitam. Menjulang tinggi dan melebarnya tidak bisa diukur. Ada gua di celah dinding besar tersebut. Kami masuk dan kami mendapati jembatan yang terbuat dari akar pohon.
Ini adalah batas wilayahku. Di seberang jembatan itu adalah tempat yang akan kita tuju. Ikuti aku dari belakang. Jangan sampai tertinggal. Jelas Mbah Kun. Kami menyeberang jembatan akar itu dengan hati-hati. Karena akar-akar itu seperti hidup dan bergerak melawan arah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami jatuh ke dalam jurang. Dari kejauhan kami mendengar suara gaduh pertempuran. Sangat berisik dan memilukan. Teriakan kesakitan berselingan. Gemuruh suara menghantam tanah hingga tempat kami berpijak bergetar. Tidak lama kemudian, kami sampai di ujung jembatan. Kami masih berada di dalam tebing yang terbentuk seperti gua. Setelah kami keluar dari tebing, pemandangan yang luar biasa mengerikan bisa kami lihat sepanjang mata. Kami memandang banyak mayat berbagai macam makhluk berkelimpangan yang sudah tidak utuh. Sekeliling kami adalah medan perang. Jantungku berdetak kencang, takut dengan situasi yang aku lihat saat itu. Tidak terkecuali Jaka. Suamiku, tenangkan dirimu. Tidak akan aku biarkan ada yang menyakitimu, kata Sinta lembut. Apa yang kau katakan, istriku? Aku tidak takut. Yang aku takutkan hanya terpisah darimu. Aku mencoba untuk tenang dan berikan sedikit rayuan kepada Sinta. Mendengarnya, Sinta tersipu malu. Ais, lihat situasi jika ingin bermesraan, Tori, kata Jaka untuk mengalihkan rasa takutnya. Kalian tidak perlu takut, Mbah Kun menyaut. Percakapan kecil kami menghilangkan takut kami. Kami tidak beranjak dari tempat tersebut. Entah apa yang ditunggu Mbah Kun. Mbah, kenapa kita tidak bergerak? Kata Jaka. Tidak perlu. Nanti juga ada yang menjemput kita, kata Mbah Kun yakin. Dari kejauhan terdengar suara benturan yang dahsyat. Suara benda bertubrukan, memekakkan telinga. Oh, kemari hadapi aku, kata salah satu makhluk dengan sombongnya. Kinggong, jangan gegabah, seseorang menyahut. Saat itu pula aku merasakan dengan mendengar suara yang tidak asing. Dalam sekejap aku tiba-tiba ingin menangis dan tidak percaya apa yang aku dengar barusan. Mbah Kun hanya tersenyum sambil menoleh ke arahku. Suamiku, kamu kenapa? Kata Sinta khawatir. Suara itu, Aku merasa aku mengenalnya. Aku menjawab sambil memandang ke depan untuk memastikannya. Makhluk besar hitam mengamuk membantai siapapun lawannya. Aku mulai yakin bahwa yang aku dengar tidak salah dia. Adalah Noyo Kinggong, kendalikan dirimu. Biarkan mereka kabur, kata seorang kakek yang sangat aku kenal. Oh, mereka pengecut, sabar. Aku masih belum puas, jawab Noyo Kinggong. Aku tertunduk lemas. Aku mulai menangis tanpa mengeluarkan air mata. Saat itu juga Mbah Sabar menyadari kehadiran kami. Beliau sempat berdiri tertegun dan mengabaikan Noyo Kinggong. Mbah Sabar langsung melesat ke arah kami dengan cepat. Cucuku, Mbah Sabar mendekatiku dan memelukku saat aku dalam keadaan tertunduk. Suasana menjadi mengharukan. Aku menangis seperti bocah, meskipun air mataku tidak keluar.
aku tetap merasakan haru karena rindu. Kehadiran seseorang yang sangat berarti bagiku. Mbah Sabar mengalami hal yang sama seperti Mbah Gun. Mbah Sabar juga salah satu orang yang pendosa. Untuk Noyo Genggong sendiri, aku tidak tahu kenapa dia masih hidup. Ada banyak misteri yang tidak aku ketahui. Pak Sabar, bagaimana setelah bertemu cucumu? Kata Mbah Gun sambil mengelus jenggotnya yang putih. Pak Gun, sebetulnya aku tidak berharap bisa bertemu dengan cucuku. Dan juga ada kamu, Nak Jaka. Benar, kata Mbah Sabar. Benar, aku Jaka Guntur yang sabar, jawab Jaka. Kalian benar-benar bertemu tanpa kami arahkan sekalipun. Dan kamu pasti adalah Ratu Jin yang mendampingi cucuku, kan? Salam Tuan, aku Sinta. Dan aku bukanlah seseorang ratu. Aku hanyalah seorang anak dari Ratu Peri, jawab Sinta dengan lembut dan santun. Ternyata prediksiku keliru, tawa Mbah Sabar lantang. Sekarang dia hanyalah seorang putri dari Ratu Peri. Tapi masih mungkin jika dia akan mewarisi tahta ibunya, Pak Sabar, sahut Mbah Gun. Oh, Anda benar sekali, Pak Gun, kata Mbah Sabar senang. Sinta hanya tersenyum simpul. Bagi Sinta, kandidat ratu berikutnya pastinya akan jatuh kepada saudari tertuanya. Sinta tidak ingin bersaing dengan saudari-saudarinya untuk merebut tahta. Berada di sisiku sudah lebih dari cukup baginya. Lagi pula Sinta juga tidak mungkin bisa bersaing dengan saudari tertuanya. Sagita adalah anak tertua dari Ratu Peri dan juga memiliki pengikut dan wilayah yang terlebih luas daripada saudari Sinta yang lainnya. Dan Ratu Peri juga sangat berharap kepada Sagita untuk bisa menggantikan posisinya. Ditambah lagi semuanya dikendalikan oleh Sagita. Dari segi apapun di kerajaan Peri, tidak ada yang tidak takut kepada kejamnya sifat Sagita. Namun semuanya bisa saja berubah. Perkenalkan, aku Sabar, kakek Tori. Terima kasih sudah menemani cucuku, kata Mbah Sabar berikan penghormatan kepada semua yang menemaniku. Percakapan kecil saling kami sampaikan dan mengabaikan bahwa kami sedang berada di medan tempur. Mari ke tempat yang lebih nyaman, kata Mbah Sabar sambil berjalan memegang pundakku. Aku sendiri tidak bisa berkata apa-apa. Aku senang tetapi aku tidak bisa menyampaikannya. Noyo Genggong saat itu bersikap tenang, tidak bertingkah seenaknya, seperti aku melihat dulu. Noyo Genggong mengikuti kami dari belakang dan terus memperhatikan kami. Dia mulai menyadari ada sosok kuat di antara kami. Genggong, kau kenapa? Tidak biasanya kau menjadi penurut seperti anak ayam, kata Mbah Sabar. Berisik kau Sabar, jawab Noyo Genggong yang kemudian mendahului kami. Mbah, bagaimana bisa Noyo Genggong juga berada di sini? Mbah Sabar pernah bilang, saat Mbah Sabar tiada, Noyo Genggong juga akan musnah. Aku mencoba mengawali percakapan untuk menghilangkan rasa canggung. Ya, memang seperti itu seharusnya, Nak. Tapi aku tidak benar-benar tiada. Manusia meninggal hanyalah meninggalkan tubuh fisiknya saja. Sedangkan jiwa manusia itu abadi hingga akhir dunia, jawab Mbah Sabar.